A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sony Sanjaya. Saya merupakan seorang dosen tetap pada program studi D3 Perhotelan di Lembaga Pendidikan Vokasi Akademi Pariwisata NHI Bandung. Bidang pengajaran saya adalah pariwisata, dengan mata kuliah pengantar pariwisata dan hospitality. Sebagai seorang dosen, tentunya saya diharuskan melaksanakan kewajiban saya, yaitu Tridharma Perguruan Tinggi, antara lain pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan pada saat ini, saya akan menjelaskan mengenai bidang pendidikan dan pengajaran, terutama teknik yang saya lakukan dalam pengajaran saya di dalam kelas, yaitu dengan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment pada mata kuliah pengantar pariwisata dan hospitality. Penjelasan yang saya lakukan ini adalah sebagai bentuk dari unjuk kerja bukti pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan dan pengajaran. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu deskripsi singkat, luaran yang diharapkan, dan metode pembelajaran. Mata kuliah pengantar pariwisata dan hospitality adalah mata kuliah bersama untuk diberikan kepada mahasiswa tingkat pertama semester 1 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini disesuaikan dengan profil lulusan dari Lembaga Pendidikan Akademi Pariwisata NHI, yaitu sebagai seorang supervisor di bidang perhotelan. Maka, pengetahuan dan kompetensi mengenai pariwisata dan hospitality sangatlah berperan dalam pengembangan diri mahasiswa agar beradaptasi dan dapat terjun langsung ke dalam industri perhotelan, sehingga mereka dapat bersaing baik di tingkat lokal, regional, maupun global di era modern saat ini, khususnya pada dunia hospitality. Dengan mengikuti perkuliahan mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami hal-hal berikut ini. 1. Mahasiswa memahami tentang tourism history. 2. Mahasiswa memahami tentang tourism in general. 3. Mahasiswa memahami tentang tourist and excursionist. 4. Mahasiswa memahami tentang passport and visa. 5. Mahasiswa memahami tentang classification of tourism. 6. Mahasiswa memahami tentang tourism business or industry. 7. Mahasiswa memahami tentang sabta pesona pariwisata. 8. Mahasiswa memahami tentang tourism infrastructure and suprastructure. 9. Mahasiswa memahami tentang tour motivation. 10. Mahasiswa memahami tentang hospitality industry. 11. Mahasiswa memahami tentang perhotelan. Agar mahasiswa dapat memahami hal-hal tersebut, maka diberilah topik-topik perkuliahan yang akan dibahas dalam 14 kali pertemuan. Berikut adalah topik-topik yang akan saya bahas. Tourism history, tourism in general, tourist and excursionist, passport and visa, classification of tourism, tourism business or industry, sabta pesona pariwisata, tourism infrastructure, tourism suprastructure, tour motivation, hospitality industry, destination industry, accommodation industry, travel industry, F&B industry, souvenir industry, hotel classification, hotel budget plan, hotel size, hotel area, hotel location, hotel guest length of stay at the hotel, hotel status by ownership. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Yang pertama, delivery yaitu bagaimana saya menyampaikan materi perkuliahan yang saya ampu kepada mahasiswa atau mahasiswi. Yang pertama, saya akan menggunakan textbook berupa diktat perkuliahan untuk mata kuliah pengantar pariwisata dan hospitality, termasuk referensi modul-modul Asian Toolbox dari William English Institute Specialist Center for Food, Tourism, and Hospitality, yang merupakan cikal bakal standar kompetensi kerja atau SKKNI yang mengukur kompetensi di bidang pariwisata dan hospitality. Terakhir, saya juga menggunakan artikel jurnal penelitian saya yang berjudul Pemanfaatan Kolostrum Sapi dalam Pembuatan Dodol sebagai Oleh-oleh Wisatawan yang diterbitkan oleh Tourism Scientific Journal pada bulan Desember 2019, volume 5, untuk diintegrasikan dalam proses pembelajaran, dikaitkan dengan pembuatan produk pariwisata, terutama inovasi pembuatan dan pengolahan makanan, dan dengan hasil penelitian yang saya lakukan, memiliki dampak untuk dapat saya transfer kembali kepada para mahasiswa dalam bentuk pengajaran dalam kelas.
Di dalam penyampaian perkuliahan, saya menggunakan presentasi, diskusi, and collaborative learning. 2. Interaction. Dalam berinteraksi dengan mahasiswa, saya melakukan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Di dalam kelas, interaksi yang dilakukan agar tercipta komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa. Adanya diskusi dan juga kegiatan tanya-jawab, baik pertanyaan dari dosen ataupun pertanyaan dari mahasiswa, agar pemahaman materi lebih baik. Di luar kelas, saya berinteraksi menggunakan grup WhatsApp untuk memberikan feedback terhadap tugas yang diberikan. Selain itu juga, saya menggunakan metode Student-Centered Learning, agar mahasiswa mendapatkan pemahaman mengenai materi lebih baik dengan mendapatkan sumber ajar yang lebih banyak selain hanya menerima dari dosen, sehingga diharapkan mahasiswa dapat berkembang, baik cara komunikasi, berbagi informasi, serta menghargai pendapat orang lain. 3. Assessment. Pengukuran kinerja atau nilai mahasiswa dilakukan secara objektif. Pada pertemuan pertama, saya jelaskan mengenai bobot penilaian yang dosen lakukan terhadap mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat memahami bagaimana cara mendapatkan nilai terbaik dalam pengajaran. Skema penilaian mata kuliah pengantar pariwisata dan hospitality adalah sebagai berikut. 10% kehadiran, 15% tugas atau kuis yang dapat dilaksanakan dengan tugas individu maupun tugas kelompok, 35% UTS, 40% UAS. Demikian yang dapat saya jelaskan, dan selanjutnya saya akan memberikan cuplikan pengajaran yang saya lakukan di dalam kelas dengan menggunakan teknik DIA, Delivery, Traction, and Assessment pada mata kuliah pengantar pariwisata dan hospitality. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini, nanti kita akan membahas mengenai sesuai dengan rencana pembelajaran semester, yaitu pada pertemuan ketiga, kita akan membahas mengenai Sabta Pesona Pariwisata. Tapi sebelumnya, saya akan memulai dengan cek kehadiran mahasiswa dan mahasiswi yang hadir di dalam kelas ini. Ahmad, hadir. Afina, Hadir Pak. Alia, Hadir. Salud, Hadir Pak. Ardianto, Enaria, Hadir Pak. Cherry, Sakit. Rizky, Mutia, Hadir Pak. Alif, Hadir Pak. Nabil, Hadir. Nasyad, Hadir. Nika, Hadir Pak. Andre, Hadir Pak. Gary, Hadir Pak. Glenn, Hadir Pak. James, Hadir Pak. Rico, Hadir Pak. Farel, Hadir Pak. Prayoga, Hadir Pak. Angela, Marcella, Dan juga Rehan, Semi, Hadir Pak. Sarah, Hadir Pak. Zali, Hadir Pak. Tiara. Hadir Pak. Oke, sebelum saya mulai pada materi hari ini, seperti biasa, yang namanya pembelajaran itu adalah repeating, artinya refreshing apa yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas sebelumnya itu sudah Anda pahami, gitu ya. Baik, kita pada pertemuan sebelumnya, pada pertemuan kedua itu adalah membahas mengenai dua, yaitu jenis-jenis pariwisata dan juga unsur-unsur pariwisata. Apakah sudah jelas? Sudah. Sudah ya. Kalau sudah jelas, saya pengen tahu sedikit. Siapa tahu Anda ada yang bisa menjelaskan mengenai jenis-jenis pariwisata. Saya izin menjelaskan Pak. Oke, baik. Silakan nama Anda. Nama saya Salah Nabi. Vera. Silakan Vera. Jenis-jenis pariwisata menurut AOS. Yang pertama itu ada ethnic tourism, di mana wisata tersebut hanya untuk melihat ikan. Yang kedua ada kultur tourism, di mana para wisatawan ikut dalam kegiatan di wisata tersebut. Yang ketiga ada recreation tourism, di mana para wisatawan pergi untuk bersenang-senang saja. Nature tourism atau ecotourism adalah kegiatan di mana para wisatawan ikut untuk menjalankan pelestarian alam. City tourism itu adalah kegiatan yang dilakukan di dalam kota serta mempelajari sejarah kota tersebut.
Lalu ada resort tourism, di mana wisata yang dilakukan tersebut ada di daerah terpencil atau remote area dan sudah difasilitasi dengan lengkap. Yang terakhir ada agrotourism, di mana kegiatan yang dilakukan itu lebih banyak dalam bidang bisnis, misalnya pertanian, perkebunan, dan lain-lain. Oke, good sekali Vero, sudah paham berarti ya mengenai jenis pariwisata. Satu lagi saya menjelaskan mengenai unsur-unsur pariwisata. Siapa yang bisa menjelaskan mengenai unsur-unsur pariwisata? Oke, Angela, silakan. Unsur-unsur yang harus ada di dalam pariwisata menurut Brandon itu yang pertama ada destination. Destination itu terbagi dua jenis. Yang pertama ada atraksi dan objek. Kalau atraksi itu daya tarik dinamis, dia ada pergerakan, contohnya kayak tari dan sirkus. Yang kedua untuk objek itu tidak ada pergerakan, contohnya ada tangkuban perahu dan candi. Yang kedua ada akomodasi, itu tempat tinggal sementara, contohnya kayak hotel dan villa. Yang ketiga ada food and beverage industry, contohnya seperti resto dan cafe. Yang keempat ada transportation dan travel industry. Kalau transportation itu adalah alat untuk menuju ke tempat wisata. Kalau travel industry itu adalah orang yang menghubungkan antara industri dengan wisatawannya. Yang kelima itu ada souvenir. Souvenir itu terbagi atas 3 jenis. Yakni ada waktu ski, waktu dan waktu. Oke, good. Baik, berarti mengenai bahan yang sudah kita bahas pertemuan sebelumnya, saya anggap kalian sudah cukup memahami. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada materi kita berikutnya. Sesuai dengan RPS, sekali lagi adalah kita membahas mengenai sabta pesona pariwisata. Baik. Sabta Pesona Pariwisata. Sabta Pesona Pariwisata selain sebagai slogan pariwisata Indonesia, mempunyai pengertian adalah sebagai sebutan bagi 7 unsur dalam pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata di Indonesia. Makanya dinamakan dengan Sabta Pesona Pariwisata Indonesia. Sabta Pesona itu diambil dari bahasa asing, yaitu bahasa Sanskerta. Sabta artinya 7. Berarti ada 7 unsur dalam pola pengembangan maupun pengelolaan daya tarik wisata di Indonesia. Yang pertama adalah aman. Aman di sini mempunyai fungsi agar kegiatan wisata yang dijalankan baik oleh pengelola ataupun pengembang wisata maupun orang-orang yang menjalani kegiatan wisata itu berlangsung dengan aman. Oke, mempunyai fungsi seperti itu. Kemudian bentuk aksi dari aman itu sangat mudah sekali. Saya kasih contoh adalah dengan adanya petugas khusus di bidang keamanan di dalam sebuah destinasi wisata. Misalnya saya kasih contoh di Pangandaran misalnya ya, ada objek wisata Pantai Pangandaran. Di situ untuk mengawasi orang-orang yang sedang melakukan kegiatan main air di pantai, itu ada orang yang mengawasi, yang di sana dinamakan dengan balawista. Itu adalah penjaga pantai yang menjaga keamanan untuk orang-orang yang melakukan kegiatan wisata. Nah itu fungsi dan bentuk aksi daripada aman. Itu contoh hanya satu ya. Kemudian tertib. Tertib di sini mempunyai fungsi supaya kegiatan wisata yang dijalankan baik oleh pengelola maupun orang yang melakukan kegiatan wisata itu berjalan dengan tertib. Kemudian bentuk aksi dari tertib adalah misalnya pada destinasi wisata, misalnya saya ambil contoh di Dufan. Untuk ada aksi tertib seperti itu, makanya akan dibuat jalur antrian khusus supaya orang yang melakukan kegiatan wisata itu dapat melakukan kegiatan wisata secara tertib. Baik, kemudian berikut bersih mempunyai fungsi agar kegiatan wisata yang dijalankan baik oleh pengelola destinasi wisata maupun orang yang menjalankan kegiatan wisata itu terkait dengan masalah higienitas dan sanitasi. Higienitas dan sanitasi artinya menjaga kebersihan baik lingkungan tempat orang melakukan kegiatan wisata dan juga
terkait dengan kebersihan diri ataupun dalam kegiatan wisata, misalnya kebersihan dalam penyediaan produk makanan dan minuman. Nah, itu adalah bentuk aksi daripada bersih. Kemudian berikutnya, sejuk. Nah, sejuk di sini sabta pesona berikutnya mempunyai fungsi supaya kegiatan wisata yang dilakukan baik oleh pengembang maupun orang yang melakukan kegiatan wisata itu berjalan berkaitan dengan kesejukan udara. Misalnya, jika destinasi wisatanya berada di dalam ruangan, disediakan penyejuk ruangan, bisa berupa air conditioning, misalnya AC seperti itu. Atau misalnya yang outdoor juga bisa diberikan, misalnya tadi contohnya kayak di depan juga diberikan kipas angin yang bisa menyemprotkan angin dan juga air. Nah, itu adalah bentuk aksi daripada berikutnya adalah indah. Untuk sabta pesona indah di sini mempunyai fungsi supaya kegiatan wisata yang dilakukan oleh baik pengembang maupun orang yang melakukan kegiatan wisata itu supaya mereka melihat sesuatu yang dapat menimbulkan keindahan tertentu. Misalnya bentuk aksinya, contohnya kayak di Bandung itu dibuat banyak mengenai taman-taman wisata. Sifatnya bisa yang gratis, gitu ya. Gratis itu artinya free, bisa dimasuki oleh siapapun, atau misalnya yang juga berbayar dan lain sebagainya. Nah, itu adalah bentuk aksi daripada sabta pesona indah. Yang berikutnya, ramah. Untuk ramah adalah sabta pesona yang berikutnya yang mempunyai fungsi agar kegiatan wisata yang dilakukan baik oleh pengembang maupun orang yang melakukan kegiatan wisata supaya mereka merasa diterima walaupun mereka melakukan kegiatan wisata jauh dari rumahnya misalnya seperti itu ya. Jadi mereka merasa diterima. Bentuk aksi daripada ramah itu yang paling mudah adalah 5S. 5S. Senyum, Sapa, salam, sopan, santun. Baik yang dilakukan oleh pengembangnya, pengembang wisata, pengelola destinasi wisata, ataupun yang dilakukan oleh turisnya itu sendiri. Yang terakhir adalah kenangan. Kenangan di sini mempunyai fungsi supaya kegiatan wisata, baik yang dilakukan oleh pengembang, pengelola wisata, maupun orang yang melakukan kegiatan wisata, itu menciptakan suatu memori yang berkesan. Artinya mereka dapat mengingat bahwa mereka melakukan suatu kegiatan yang memiliki memori yang berkesan. Bentuk aksinya gampang sekali sekarang ini, apalagi zamanan teknologi. Sekarang sudah banyak atau bahkan setiap orang memiliki gadget berupa handphone, gitu ya. Nah, handphone itu salah satu fungsinya bisa untuk menyimpan memori atau kenangan berupa foto, bisa selfie kah atau selfie dan lain sebagainya. Nah, itu adalah penjelasan mengenai sabta pesona pariwisata Indonesia. Sabta pesona pariwisata Indonesia, saya ulangi lagi, selain sebagai slogan pariwisata di Indonesia, juga adalah sebutan bagi 7 unsur pengembangan pengelolaan destinasi wisata yang berada di Indonesia. Baik, ini adalah materi kita hari ini. Mudah-mudahan dipahami. Apakah ada yang mau ditanyakan mengenai sabta pesona ini? Oke, baik, namanya siapa? Bentar ya, Anda ya. Saya apakah sabta pesona pariwisata masih dipakai saat ini? Oke, baik. Pertanyaannya adalah apakah sabta pesona masih dipakai sampai sekarang ini? Tentunya masih. Untuk slogan pariwisata Indonesia saat ini adalah yang paling terkenal adalah mungkin kalian sering dengar, itu misalnya pesona Indonesia, wonderful Indonesia, gitu ya. Cuman sabta pesona juga esensi daripada sabta pesona ini yang berupa aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, kenangan. Ini sampai sekarang pun masih tetap dijadikan sebagai esensi daripada pengelolaan destinasi wisata. Artinya bahwa sabta pesona ini sampai sekarang masih dipergunakan. Ya, cukup. Baik, terima kasih.
secara tempat wisata. Namanya siapa? Oh, izin memperkenalkan diri bahwa saya izin bertanya. Jadi kan sesuai yang Bapak jelaskan katanya kalau pariwisata itu kan harus ramah gitu Pak. Tapi saya pernah dengar kali si orang yang menjalani ini adalah langsung musim-musim kan pengunjung gitu Pak. Tapi itu nggak mesti syaratnya gitu. Padahal ini ngalah gitu. Artinya harus ramah gitu. Betul, betul sekali. Baik, kenapa sih ada pengembang destinasi wisata yang galak kepada turis? Mungkin dialami oleh saudara Alif ya. Mungkin kebetulan Alif dapat suatu pengembang atau destinasi dari suatu destinasi wisata yang tidak menerapkan pola sabta person. Bisa nggak mereka tidak menggunakan ini? Bisa saja. Tapi hasilnya apa? Mungkin saja akan menimbulkan kesan yang negatif yang tadi disampaikan oleh Alif. Bahwa Alif merasa dengan melakukan kegiatan wisatanya, Alif merasa tidak diterima. Artinya pengembang destinasi wisata tersebut tidak menerapkan daripada sabta pesona ini. Itu Alif ya. Ya, tetap laku pasti orang karena pengen tahu juga ya datang ke situ. Bukan hanya karena orang berwisata itu karena ada sesuatu yang ingin dilihat, tapi juga karena mereka ada rasa ingin tahu terhadap destinasi wisata tersebut. Betul sekali, terutama di Bali ya. Ya, Alif ya, semoga mendapat pencerahan dengan jawaban. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Namanya siapa? Nama saya Sarsabila. Saya ingin bertanya mengenai bagaimana implementasi dari sabta pesona pariwisata di Indonesia. Oke. Baik, pertanyaannya bagaimana sih implementasi daripada sabta pesona pariwisata di Indonesia? Implementasi di Indonesia itu sudah dijalankan tentunya. Contohnya, misalnya dari sabta pesona aman. Bagaimana implementasinya? Sudah ada undang-undang pariwisataan yang dibentuk oleh negara Indonesia, disahkan gitu ya, diusulkan oleh DPR, disahkan oleh pemerintah berupa undang-undang pariwisataan. Untuk apa undang-undang itu? Supaya kegiatan pariwisata yang dijalankan di Indonesia itu dapat berjalan dengan aman. Itu salah satu fungsi dan bentuk implementasi daripada sabta pesona, terutama yang sifatnya tadi berupa aman. Gitu ya, semoga mendapatkan. Ada lagi? Pak, Oke, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Putri Edia. Saya ingin menambahkan, menurut saya sabta pesona pariwisata tidak hanya digunakan di Indonesia, namun juga bisa di negara lain. Baik, terima kasih. Berarti sudah cukup memahami ya. Selain bertanya juga menambahkan. Esensi daripada sabta pesona ini yang tadi saya sebutkan lagi, aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Sebenarnya esensinya ini adalah pengelolaan destinasi wisata bisa dikelola, baik yang dikelola di Indonesia maupun di negara lain, itu pasti akan menerapkan apa yang esensi daripada sabta pesona ini. Baik, terima kasih. Berarti Anda sudah memahami esensi daripada pembahasan sabta pesona kali ini. Baik, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan ataupun menambahkan, saya anggap pertemuan kali ini sudah cukup. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah penjelasan yang dapat saya lakukan sebagai bentuk dari unjuk kerja bukti pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan dan pengajaran yang berisikan video teknik yang saya lakukan dalam pengajaran saya di dalam kelas, yaitu dengan menggunakan metode DIA, Delivery, Fraction, and Assessment pada mata kuliah pengantar pariwisata dan hospitality. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.